Eh, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini ya untuk webinar kita, yaitu agenda rutin komunitas pengguna Linux Kendari ya. Eh, jadi sebenarnya malam hari ini kita hadirkan Pak Obi ya, CEO dari Indobot Academy, tapi karena kebetulan beliau sedang berhalangan hadir ya di malam hari ini, maka akan digantikan oleh saya sendiri gitu. Jadi akan saya isi ya untuk malam hari ini, dan untuk sesinya Pak Obi nanti akan dijadwalkan lagi di hari lain gitu ya. Karena beliau sedang tidak enak badan, dan juga beliau juga lagi persiapan ngisi seminar untuk besok ya. Ah, jadi mohon izin, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Halo, Jelas. oke jelas ya. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai materi saja di malam hari ini ya. Jadi kalau kemarin saya sempat mengisi di Indobot Academy untuk pelatihan cyber security ya, pelatihan cyber security for Internet of Things. Dan di malam hari ini saya mungkin akan membahas terkait apa namanya? Saya akan membahas terkait eh, IoT ya, basic dasar-dasar IoT, yaitu bagaimana melakukan pengiriman dan eh, mengirim dan menerima data melalui suatu perangkat IoT. Jadi mungkin saya bisa, sebelum kita memulai materi, mungkin saya bisa demo project saya dulu ya sedikit. Jadi saya sudah pernah juga membuat perangkat IoT ya, dan sudah sempat digunakan juga di beberapa tempat. Jadi saya pernah buat pakan pakan ikan, saya pernah buat smart hidroponik ya. Kemudian saya juga pernah membuat sistem monitoring ketersediaan lahan parkir ya, dan berbagai macam hal lainnya gitu. Ah, Ya, jadi nanti keren ya. teman-teman bisa dicek di channel YouTube saya lah ya. Jadi di channel YouTube saya itu ada beberapa proyek yang sudah pernah saya kerjakan di sana. Teman-teman bisa lihat. Dan kalau tidak salah dulu waktu di kelas waktu di kelas Cyber Security for IoT juga saya sudah sempat demo ya terkait alat yang saya kembangkan. Ada smart hidroponik, kemudian ada pakan ikan, kemudian ada pengontrolan lampu melalui IoT. Enggak, enggak begitu jelas ya gambarnya. Saya buka di akun Facebook saya. Jadi konsepnya sebenarnya mudah ya. Jadi untuk mengembangkan suatu perangkat IoT itu kita hanya membutuhkan beberapa komponen saja. Kita butuh internet ya, kita butuh koneksi internet, kita butuh mikronya. Ini contohnya ya. Bisa didengar suaranya nih. Proses Bisa kok bisa. ini. Ini. Ya ini pengontrolan lampu sederhana sih sebenarnya. Pengontrolan apa? Aplikasi untuk mengontrol lampu ya.
yang dikendalikan melalui jaringan internet. Jadi kita bisa lihat di situ sebenarnya perangkatnya sederhana ya. Jadi yang kita butuh itu hanya beberapa komponen saja. Lampu 2. Antara lain adalah mikro ya, teman-teman nanti bisa pakai ESP32 ya, pakai ESP8266. Terus kemudian pakai relay dan yang terakhir itu lampu. Sudah, itu doang alatnya. Lampu Nah, 3. selebihnya nanti kita tinggal siapkan hosting gitu untuk mengupload daripada source code yang telah kita buat gitu. Biar aplikasinya nanti bisa diakses secara internet. Tuh. Jadi pengontrolan lewat internet ya. Bisa dilihat Jadi bisa sini. dilihat ini koneksinya pakai paket data ini, pakai paket data, bukan pakai jaringan WiFi gitu, bukan pakai Bluetooth, tapi jaringan internet. Artinya instruksinya kita kirim dulu melalui jaringan internet, kemudian barulah instruksi tersebut selanjutnya diteruskan ke perangkat IoT-nya gitu. Nih, saya pakai paket data. Nah, cuman Pengontrolan kalau internet. apa eh, terus kemudian ini ada juga demo kemarin. Persiapan Mac TV. Ini juga salah satu demo. Ini mahasiswa bimbingan saya di kampus Navigator Sakti. Dia jadi judul penelitiannya itu adalah eh, analisis dan implementasi kendali RC car gitu, kendali RC car dengan menggunakan protokol WebSocket. Nah, ini IoT juga ini. IoT IoT juga, tapi protokolnya bukan pakai protokol HTTP atau MQTT, tapi menggunakan protokol WebSocket gitu. Jadi alat yang dia pakai ini ESP32. Mikronya pakai ESP32. Tapi itu bisa memutar user interface-nya. User interface-nya bagaimana? Oh begini, cuman begini saja Pak. Oh, coba gerakan. Oh gitu. Pakai protokol MQTT nih? Iya. Oh, mantap. WebSocket, protokol WebSocket. Iya, Pak. WebSocket. Cuman ini agak susah dikontrol kalau begini user interface-nya. Tergantung dari layar Pak. Oh iya. Kalau semakin lebar iniannya, semakin bagus. Kalau tab dia Pak bisa begini. Oh iya, ya begitu. Kayak begitu biar enak, biar kanan kiri lah. Nah, jadi nanti teman-teman bisa bisa melalui channel YouTube saya atau melalui Facebook saya lah gitu. Jadi ada beberapa demo terkait perangkat IoT di sana yang bisa teman-teman nonton gitu. Kali aja nanti terinspirasi gitu kan. Terinspirasi untuk mengembangkan perangkat IoT gitu. Dan menurut saya untuk membuat suatu perangkat-perangkat IoT itu kita nggak harus apa kita nggak harus terjun di industri dulu gitu. Dengan berdasarkan pengalaman yang kita miliki sebenarnya kita sudah bisa gitu untuk penggunaan di sehari-harian gitu eh, eh, untuk implementasi di dalam kehidupan sehari-hari sudah cukup gitu. Kalau tapi kalau memang implementasinya itu untuk diproduksi secara massal untuk disebarluaskan, dijual, nah itu artinya memang levelnya harus level industri gitu kan. Artinya harus dipertimbangkan lagi terkait packagingnya, kemudian seperti apa nanti boardnya ya, bagaimana kekuatan daripada mikronya itu ketika dia disimpan di daerah yang terbuka gitu kan, yang cuaca ekstrim, nah itu baru bicara industri gitu. Tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari sebenarnya pengetahuan dasar itu sudah cukup lah menurut saya gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ini adalah pakan ikan ini pakan ikan, saya percepat saja lah. Jadi ini menggunakan perangkat yang seadanya sih sebenarnya, cuman pakai botol aqua kan yang dipotong tengahnya gitu kan. Dipotong atasnya, terus nanti itu tempat kita mengisi daripada pakan kan.
Jadi ada dua perangkat di sini pakai ESP32 untuk sensornya pakai ultrasonic gitu kan buat buat ngukur berapa jumlah persediaan pakannya. Kemudian untuk pengontrolannya itu pakai servo untuk membuka dan menutup daripada Salah pakannya satu itu gitu karya kan. mahasiswa STIMIK Catursak. Dan user interface-nya juga dia cukup sederhana gitu. Dia Alat cuman cuman dua dua kart doang, satu buat mantau berapa persediaan pakan dan satu buat mengendalikan servonya gitu. pemberian pakan ikan. Jadi saya bisa langsung demo saja seperti ini. Jadi Ah, alatnya sorry, aneh. Jadi ketika ditarik maka nanti pakannya langsung keluar gitu. Ah, nah, jadi alatnya dapat dikontrol melalui jaringan internet. Jadi sekarang kita lihat persediaan pakan ikan telah habis ya atau jadi alat ini bisa dikontrol dari mana saja selama ada jaringan internet. Seperti itu. Oke. Nah ini contoh penerapannya di salah satu kolam. Ya, jadi ada warga yang kebetulan dia mengelola ikan. Ya, kemudian kita uji coba alatnya di sana dan sampai sekarang ini masih terpakai di alatnya masih digunakan. Jadi seperti ini konsepnya. Atau- Jadi jadi yang mau kita bahas di hari ini adalah bagaimana membangun suatu perangkat IoT gitu. Jadi untuk membangun suatu perangkat IoT sebenarnya kita cuman membutuhkan beberapa tools gitu. Jadi saya mungkin bisa langsung ambil oret-oret ya. Yang kita butuhkan sebenarnya apa sih? Gitu kan. Sebentar ada berubah besok pagi itu. Bisa dilihat ya teman-teman untuk screen-nya ya. Wah, siapa yang ada yang bersendawa itu? Ah, jadi ada dua ya, kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak. Kalau kebutuhan perangkat keras tadi sudah sempat kita bahas ya. Kita bisa pakai ESP32, kemudian kita bisa pakai aktuator ya. Kalau ada yang mau dikontrol gitu kan. Kalau ada yang monitoring, ya berarti kita pakai sensor gitu. Ah, jadi kita tinggal sesuaikan aja gitu. Misalkan kalau yang mau dikontrol itu lampu, biasa pakai relay. Kalau yang mau dikontrol itu mesin pompa, biasa kita pakai water pump. Kalau yang mau dikontrol itu seperti contohnya pakan tadi kita bisa pakai servo dan lain-lain gitu. Nah, untuk sensornya sendiri, nah kita bisa pakai ultrasonik, kemudian apa namanya sensor peer ya, pasif infrared, pakai DHT11, kemudian apa lagi namanya DHT11, pakai dan lain-lain lah gitu. Jadi ini kita tinggal sesuaikan gitu. Terkait pemilihan komponen yang mau kita pakai ya sesuai dengan studi kasus yang mau kita selesaikan gitu. Misalkan tadi kalau kasusnya itu Pintu pengontrolan lampu ajaib. ya kita kalau yang aktif bisa di mute Pintu dulu dong. ajaib punya. Oke. Mohon maaf ini saya mute Om Gunawan ya, saya mute dulu. Kedengaran suaranya tadi di sini ya. Eh, jadi misalkan kalau kasusnya itu tadi terkait pakan ikan ya. Pakan ikan sederhana sebenarnya. Dia cuma pakai servo untuk membuka dan menutup dari pakan ikannya itu. Kemudian kita butuh ultrasonik untuk mengukur daripada jumlah persediaan pakan ikannya itu gitu. Ah, kemudian tentu saja perangkat mikronya itu mikro. Ah, teman-teman bisa pakai SP32, pakai SP8266, pakai ISP01 ya dan lain-lain lah gitu. Tergantung pakai Wemos.
Wemos, Wemos Lolin, ya, dan lain-lain. Sedangkan untuk sedangkan untuk kebutuhan perangkat lunak antara lain ya tentu saja kita butuh yang namanya protokol komunikasi. Karena lewat jalur mana data itu nanti akan ditransmisikan gitu kan. Artinya kita butuh protokol atau jalur komunikasinya gitu. Nah, untuk protokol komunikasinya sendiri teman-teman nanti bisa pakai HTTP ya. HTTP atau HTTPS, kemudian bisa pakai MQTT, bisa pakai WebSocket gitu kan. Nah, tergantung kebutuhan ya. Kemudian tentu saja teman-teman butuh yang namanya hosting ya. Tempat menyimpan daripada source code web gitu kan. Nah, jadi kalau pengontrolannya nanti pakai web, artinya kita butuh hosting gitu untuk menyimpan daripada file-file konfigurasi yang kita gunakan gitu kan. Nah, kemudian kita butuh web service gitu kan. Nah, jadi service ya untuk kita sebut. Misalkan di sini pakai Apache atau Nginx dan lain-lain ya. Jadi untuk misalkan begini, misalkan saya ingin melakukan pertukaran informasi melalui protokol HTTP gitu kan, melalui protokol HTTP. Artinya saya harus memastikan bahwa service Apache berjalan di dalam server saya gitu kan. Berjalan di dalam server atau di dalam hosting saya gitu. Karena kalau kita tidak menginstal daripada Apache, Nginx dan lain sebagainya, ya, artinya kita tidak bisa menggunakan protokol HTTP ini untuk pertukaran informasi gitu. Artinya kita harus pastikan. Dan umumnya kalau teman-teman menggunakan hosting yang tersedia di internet itu biasanya sudah otomatis dia. Jadi teman-teman tinggal upload source code sudah. Jadi biasa sudah disediakan itu di dalam layanan hostingnya itu. Misalkan pakai rumah web atau niaga hoster itu sudah disediakan itu servisnya. Ada database-nya, ada web servernya, ya, dan berbagai macam hal lainnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja teman-teman butuh yang namanya database itu untuk menyimpan nilai atau kondisi dari suatu itu. Ah, jadi cuman ini doang sih sebenarnya kebutuhan perangkatnya gitu kan. Kita butuh dari sisi kebutuhan perangkat kerasnya ada mikronya, aktuator, sensor. Jadi kalau mikronya sendiri kita bisa pakai ESP32 gitu. Kenapa bukan Arduino gitu? Arduino bisa, cuman dia tidak include modul WiFi gitu. Artinya modul WiFi-nya itu dia terpisah. Ya, tidak satu gitu, tidak SoC lah istilahnya. Kalau orang-orang bilang itu SoC, single on chip ya, dia tidak terintegrasi dengan modul WiFi gitu. Beda halnya kalau teman-teman pakai ESP32 gitu. Selain pemrosesannya juga yang cukup tinggi ya dibandingkan Arduino ya dari sisi prosesornya ya dan lain sebagainya dia cukup tinggi. Kemudian dia juga sudah bundle gitu, sudah include di dalamnya itu untuk modul WiFi-nya gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot gitu untuk menggunakan modul yang terpisah gitu. Jadi sudah pakai ESP32 sudah termasuk di dalamnya itu sudah ada modul WiFi-nya yang bisa kita kita gunakan gitu. Ah, ah, jadi nanti codingnya untuk codingnya nanti ada dari dua sisi gitu. Untuk codingnya nanti kita coding dari dua sisi. Pertama dari Arduino-nya dan juga itu dari layanan webnya gitu kan. Nah, jadi webnya itu nanti isinya user interface dan fungsi-fungsi gitu, fungsi dan logic-logic gitu yang kita butuhkan. Ah, jadi untuk mempersingkat saja ya, untuk mempersingkat waktu karena
codingnya nanti ini mungkin akan lama gitu kan. Jadi saya sudah punya source code. Saya sudah punya source code yang bisa teman-teman yang bisa kita gunakan ya. Jadi jadi untuk memudahkan teman-teman di dalam mengembangkan suatu perangkat IoT, jadi saya sarankan teman-teman pakai Walkwi gitu. Jadi Walkwi ini tools yang cukup powerful sih menurut saya. Ah, jadi Walkwi ini tools yang cukup powerful gitu. Kenapa? Karena Walkwi sekarang itu sudah didukung gitu dengan eh deng- dia sudah bisa untuk mensimulasikan IoT gitu karena di dalam Walkwi ini juga disediakan suatu environment gitu. Disediakan suatu environment sehingga kita bisa terkoneksi ke dalam suatu jaringan internet gitu. Nah, ah, saya coba jalankan project saya dulu ya. Jadi saya sudah pernah buat beberapa projectnya. Ah, oh ini untuk enabling sebentar. Kita bisa pakai saya new project saja gitu, ESP32. Nah gini. Jadi data kita nanti jadi tidak harus di boardnya gitu. Kalau saya sendiri biasa developmentnya lewat Walkwi dulu gitu. Kalau proses developmentnya itu sudah selesai dengan menggunakan Walkwi, baru saya download source code-nya kemudian saya install ke Arduino. Nah, itu lebih cepat gitu. Jadi penggunaannya Arduino itu ketika projectnya itu sudah finish baru kita bisa pakai Arduino-nya. Jadi untuk proses simulasinya kita bisa lakukan dulu melalui Walkwi ini gitu loh. Sama kedua kita butuh hosting. Saya di dalam ini saya pakai rumah web gitu. Rumah web. Jadi teman-teman nanti bisa sewa hosting gratisan gitu kan. Bisa sewa hosting gratisan gitu. Tapi Anda pasti suka sama pos satu ini. Harganya miring dan dijamin bikin bebas pusing. Logitech M240 Silent. Koneksi Ah, jadi tentu saja kita butuh hosting gitu. Kita butuh hosting. Nah, jadi saya pakai salah satu hosting yang ada gitu. Jadi saya ngirim di sini lah. Jadi ini webnya sudah ada, tapi kita coba slip beberapa script yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan IoT gitu. Ini. Jadi di sini saya sudah punya ini web ya. Ini web sudah ada gitu kan. Ini web sudah ada, jadi supaya eh, kita bisa memasukkan beberapa script kita untuk keperluan IoT di dalamnya gitu. Ah, jadi saya coba cari dulu untuk source code-nya ya. Jadi ini adalah source code pelatihan ya. Jadi ini adalah source code pelatihan IoT yang saya laksanakan. Eh, Sebentar saya coba. Jadi di sesi ini saya demo saja gitu ya. Saya fokus untuk demonstrasinya terkait teknisnya itu nanti bisa di pelatihan gitu. Kalau kalau teman-teman ingin ikut di pelatihannya gitu kan. Sebentar. Oke.
Sebentar. Sebentar. Oh, di send. Ini. Ini. Ada pelatihan IoT. Ini. Ini source code-nya saya download. Jadi di sini ada dua codingan sebenarnya intinya. Intinya itu ada dua codingan. Ada codingan yang kita gunakan untuk dari sisi web dan ada codingan yang kita gunakan dari sisi eh ada codingan yang kita gunakan dari sisi mikro gitu kan. Sebentar saya. Ah, ya. Ah, jadi ini ada dua source code. Ada source code untuk apa namanya? Saya ekstrak saja di sini gitu. Ah, ini untuk project webnya dan ini untuk project IoT. Jadi ini di coding dari awal gitu. Jadi di coding dari awal. Jadi memang betul-betul di codingnya dari nol gitu. Bukan menggunakan Blink, bukan pakai Blink, bukan pakai apa namanya? Apa sih? Saya lupa itu apa namanya. Kalau di pelatihan-pelatihan itu saya biasa lihat mereka pakai Blink kan, terus kemudian pakai apa namanya? Oh, saya saking jarang pakai apa namanya IoT platform yang sudah jadi tuh kadang saya sampai lupa namanya itu. Jadi saya lebih suka coding dari awal gitu. Saya lebih suka bikin environmentnya itu dari awal gitu biar biar ketahuan kan apa yang perlu diperbaiki kan gitu. Nah, jadi kita mau bikin suatu project. Jadi ini saya sederhanakan saja nih. Jadi nanti dia akan ngirim ke situs ini. Ke Sarana Mitra Sulawesi. Jadi ini salah satu website yang saya kelola. Ah, jadi kalau mainannya peretas kadang dia retas web. Setelah dia berhasil masuk di web, dia masukkan script di dalamnya. Misalkan script untuk kegiatan IoT bisa dilakukan seperti itu gitu. Makanya kita kadang sebagai seorang pengelola web hati-hati. Misalkan kalau ternyata ada perubahan di dalam web kita, kita cari tahu itu. Jangan sampai ada sesuatu hal gitu kan. Ah, ini saya refaktor dulu ini. Saya sesuaikan dengan kebutuhannya kita gitu kan. Ah, saya pak. Jadi untuk uji cobanya itu saya pakai ultrasonic. Saya pakai ultrasonic. Jadi bagaimana nilai dari sensor ultrasonic ini mau saya kirim ke suatu jaringan internet gitu. Waduh, ini tinggal 10 menit lagi nih ternyata habis. Lisensi Zoom saya ini habis ternyata. Tapi enggak apa-apa ya, setelah mati ini nanti saya kirim link lagi ya. Oke teman ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi kita jalan saja, kalau mati nanti saya kirim lagi link. Ternyata saya lupa perbarui Zoom saya ini. Oke, nggak ada masalah ya. Jadi terus kita seperti biasa kita cari contoh codingan untuk ultrasonic. Ini kalau tidak salah, sebentar. eh Integer jarak, oke. Ah, eh, ini.
Kita definisikan ini trigger pinnya sebentar. Trigger pin masuk ke 13. Trigger pin masuk 13 dan echo pin dia masuk ke 12. Kemudian kita ambil fungsinya. Jadi saya terus terang saya tidak hafal coding itu. Makanya kadang saya butuh bantuan dari Google atau ChatGPT. Jadi kalau prinsip saya sederhana, jangan hafal coding. Jangan hafal coding. Karena itu bukan tugas Anda ya. Itu tugasnya Google ya. Itu tugasnya Google, itu tugasnya ChatGPT. Tugasnya kita adalah memahami daripada fungsi dari codingan itu. Jadi kalau saya sendiri ditanya coding terus terang saya tidak hafal. Jadi kita tinggal copy paste saja gitu kan. Oh ini sudah ada. Ini udah ada fungsi fungsi untuk baca jaraknya kan. Ah, kemudian nilai nilai dari nilai dari hasil akuisisi data itu nanti kita kirim ke fungsi ini gitu kan. Ini kita ambil nilainya terus kemudian kita kirim melalui suatu metode HTTP client gitu kan. Kita kirim melalui suatu metode HTTP client. Jadi di HTTP client kita harus punya ini. Kita harus punya fungsi untuk menerima data dari suatu request kemudian melakukan insert ke dalam suatu database. Ini. Artinya kita pakai di sini gitu kan. Kita pakai di sini. Jadi saya sudah buat contoh source code-nya. Jadi kita butuh cuma dua gitu. Kita cuma butuh dua, insert data jarak dan koneksi kan. Jadi kita upload. Web. Nah, udah masuk. Coba kita cek datanya. Koneksi dan apa tadi? Insert data jarak kalau tidak salah tuh. Oh, ini nggak bisa barengan-barengan. Ini harus satu-satu. Kita upload lagi. Insert data jarak. Gitu. Jadi fungsi koneksi. Kita lihat dulu koneksi, edit. Jadi kita harus buat database dulu gitu untuk nampung daripada data-data yang nanti akan kita kirim gitu. Berarti kita bikin database-nya dulu. Kita bikin SQL database-nya dulu. Sekaligus kita buat. Oh ini sudah ada. Ini saya sudah pernah buat ini. Ini SARX. Ini. Jadi kalau kita coba lihat contoh codingannya itu seperti ini. Maaf, database-nya gitu. Kalau kita coba lihat seperti apa struktur database-nya, cuman ini. Saya sudah pernah buat tabel jarak. Ini. Ini kita kosongkan dulu. Jadi dia strukturnya cuman gini doang. Ada ID, kita set auto increment dan ada variabel jarak untuk menampung daripada nilai-nilai jarak gitu. Nah, biar lebih asik kita kosongkan dulu gitu kan isi datanya kan. Mas Hus bisa ditolong di mute dulu dong ya gitu. Oke, biar biar kita fokus ya. Kita hapus dulu. Loh. Ya.
Oke. Oh ini banyak sekali datanya, nggak apa-apa ya. Nggak perlu kita hapus. Sepertinya akan butuh banyak waktu. Kita coba cek data terakhir saja. Oke. Ah, nanti dari sini kita coba lihat kalau ada data yang bertambah ya. Jadi kita coba sesuaikan user user database kita gitu. Jadi user database kita itu namanya SARX. Ubah. Ini mah foto profilnya mau ini. Eh, Capek orang Korea. Mohon maaf saya izin mute ya, Mas Koko Kuncoro ya. Saya izin mute. Yang dikoneksi saya edit. Yang dikoneksi saya edit. Ini localhost. Nama usernya tadi SARX 4168. Terus ke database RAXX 4168 IoT. Ke database-nya ini. ah, Kalau untuk passwordnya sendiri mungkin bisa kita change password. Kita pakai generator aja. Ah, saya, copy dulu. Oke, use. Oke, use. Berarti di sini kita tinggal set untuk menggunakan password ini. Itu. Sekarang kita save. Ah, untuk fungsi apa namanya? Untuk fungsi insert datanya itu tadi namanya sebentar tadi namanya insert ya. Insert insert data jarak ini ya. Kita coba lihat isinya. Nah, ini. Kita coba pastikan dulu ya. Kita coba pastikan dulu fungsinya ini bekerja. Kita cek dulu koneksi. Oke, tidak ada pesan error ya. Coba kita kita coba cek. Cuman gini doang dia. Kita cek dulu. Kalau ini sudah berhasil connect gitu kan. Ah, kita coba pasti.